Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Heri Purnomo. Kita masih di kelas Microsoft Excel ya teman-teman, yaitu kelas pelatihan Excel untuk pengelolaan inventaris. Nah, berarti kita akan belajar juga terkait inventaris ya teman-teman. Jadi alur dari pengelolaan inventaris sebagai berikut ya kurang lebihnya teman-teman. Di sini kita ada barang masuk nih teman-teman. Barang masuk itu bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, barang mudah habis ataupun tidak habis ya teman-teman. Itu semuanya nanti dicatat di buku penerimaan ini teman-teman. Jadi di buku penerimaan ini mencatat semua barang-barang ataupun yang masuk di dalam tempat kita bekerja ataupun di dalam instansi kita ya teman-teman. Oke, kemarin untuk penerimaan barang sebagai berikut seperti ini. Nah ini contoh dari buku penerimaan barang ya teman-teman. Di sini kita akan mencatat kode barang, kemudian nama barang, spesifikasi dan juga jumlah serta harganya ya teman-teman. Kemudian dari sini setelah penerimaan dicatat di buku penerimaan, kemudian kita golongkan ini teman-teman, apakah barang tersebut masuk barang inventaris atau non inventaris ya teman-teman. Jadi barang-barang inventaris adalah barang yang tidak cepat habis ya, seperti itu teman-teman. Contohnya adalah seperti kemarin kita juga sudah mencatat di sini. Nah, ini kemarin kita mencatat yaitu di komputer dan juga laptop ya teman-teman. Nah, untuk inventaris seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa jadi AC, televisi, kemudian ada TV, kemudian laptop, kemudian ada lagi server. Itu termasuk barang-barang inventaris ya teman-teman. Sementara yang non inventaris adalah barang-barang yang cepat habis atau bisa habis. Contohnya adalah kertas, kemudian tinta, terus kemudian ada ballpoint. Itu bisa jadi barang non inventaris ya teman-teman. Terus setelah kita catat di dalam buku penerimaan, kemudian kita masukkan ke dalam golongan setelah masuk di golongan inventaris, kita catat di buku induk inventaris ya teman-teman. Di sini mencatat semua barang yang masuk dalam kategori inventaris. Di sini contohnya seperti ini ya teman-teman, yaitu dicatat di buku induk inventaris ya, atau daftar inventaris seperti ini. Di sini tercatat ada kode barang, nama barang, spesifikasi barang, kemudian asal usul, tahun perolehan, satuan, kondisi, dan jumlah tentu saja ya teman-teman. Jumlah di sini adalah jumlah barang dan jumlah totalnya ya teman-teman. Tadi total barangnya teman-teman. Oke, ini saya rapikan sebentar. Nah, seperti itu ya teman-teman terkait dari buku induk inventaris. Setelah dari buku induk inventaris, kita masukkan lagi ke dalam buku golongan teman-teman. Kita buatkan lagi buku golongan. Buku golongan adalah buku yang mencatat inventaris berdasarkan golongannya ya teman-teman, ataupun didasarkan lokasinya bisa teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita dalam memantau inventaris kita bisa masukkan lagi ke dalam buku golongan. Untuk golongan disesuaikan dengan instansinya masing-masing. Bisa jadi contohnya apabila di situ ada komputer, ada juga meja, berarti bisa digolongkan menjadi dua, yaitu golongan mebel dan juga golongan IT, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kali ini saya akan coba membuat daftar buku golongan ya teman-teman. Di sini akan saya coba catat. Caranya adalah untuk mempercepat dalam kita membuat tabel, karena tabelnya hampir sama teman-teman, jadi bisa langsung kita copy seperti ini, klik kanan di lembar kerja kita. Nah, seperti ini ada move dan copy, move or copy ya teman-teman. Nah, kita akan salin yang di buku induk ya, kemudian klik copy di sini, kemudian klik OK. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita juga bisa geser juga, kita ganti yang ketiga ini buku golongan ya, nomor 3, buku golongan. Teman-teman juga harus berpraktek dengan saya.
agar tidak ketinggalan. Oke. Nah, ini yang tidak perlu kita hapus saja. Dihapus boleh, seperti itu. Terus kita hilangkan yang tidak perlu dimasukkan di dalam buku golongan ini. Nah, yang tidak perlu kita masukkan contohnya seperti ini, asal usul, kemudian satuan ini tidak usah kita masukkan di buku golongan ini. Kita ganti di sini buku golongan ya teman-teman. Nah, di sini karena hanya ada dua jenis, yaitu komputer dan laptop, kita masukkan di buku golongan laptop aja teman-teman ya, atau buku golongan komputer. Buku golongan komputer. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Berarti di sini yang tidak perlu ataupun di luar golongan komputer bisa kita hapus ya teman-teman. Contohnya di laptop ini kita hapus, caranya klik seperti ini. Klik di tepi ini, di baris ini, kemudian tekan Ctrl di nomor 15 dan klik delete. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita urutkan lagi. Ini adalah contoh dari buku golongan ya teman-teman. Tapi ini masih ada lagi yang kurang, yaitu di lokasi ya teman-teman. Nah, di sini yang belum masuk adalah di lokasi ya teman-teman. Kita beri di sini saja. Insert, klik di sini di kolom, kemudian insert, dan kita ketik lokasi ya teman-teman. Kita ketik lokasi. Nah, di sini kita bisa isikan ya teman-teman, untuk lokasinya disesuaikan dengan kondisi yang ada teman-teman. Mungkin saat pengecekan teman-teman untuk komputer yang pertama ini ada di ruang guru misal, terus yang kedua ada ruang admin, nah kemudian ada ruang CS, kemudian ada di ruang TU, ruang UKS, kemudian ada di ruang lab bahasa, kemudian ada lagi contoh ruang lab kimia, ada lagi ruang lab fisika, satu lagi ruang lab biologi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk ruangan pun juga harus dituliskan ya untuk buku golongan. Jadi untuk golongan ini, ruangan ini penting ya teman-teman. Jadi kita mudah memantaunya teman-teman. Nah, untuk harga kita bisa cek lagi di buku Indo ini ya teman-teman. Nanti kita bisa isikan ya teman-teman. Di buku penerimaan juga bisa. Oke. Mungkin itu terkait pengelolaan inventaris, yaitu di pembuatan buku golongan dan penempatan lokasi untuk inventaris ya teman-teman. Oke, itu tadi materi hari ini. Terima kasih, terus mencoba dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.